Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Apakah itu pembudidaya formasi inti yang terlambat? Mereka tidak akan mampu menahan api emas bahkan selama 1/4 jam. Namun, Han Li sama sekali tidak biasa. Pada saat itu, dia menatap api emas yang mengelilinginya dengan cemberut dan menamparkan kantong penyimpanannya, mengeluarkan botol kecil. Han Li melirik botol kecil dan menghela nafas. Itu adalah susu roh segudang tahun yang baru saja dia peroleh, dan tampaknya dia tidak akan bisa bertahan lebih lama tanpanya. Itu lelucon yang cukup kejam. Jika dia tidak memperoleh susu roh dari Yuan Yao, dia akan menemui jalan buntu. Tetapi pada saat yang sama, jika bukan karena susu roh ini, dia tidak akan bertemu dengan Wen Tianren, seorang murid dari Jalan Enam Agung, dan berada dalam situasi ini. Han Li merasa sangat bertentangan tentang bagaimana situasi ini berkembang. Menurut situasi saat ini, dia saat ini kalah, tetapi dengan setengah botol susu roh segudang tahun, dia merasa benar-benar aman. Terlepas dari cahaya keemasan yang menjebaknya atau api keemasan yang menghanguskan di sekelilingnya, Wen Tianren tidak mampu bertahan tanpa membayar biaya yang mahal. Jika Wen Tianren ingin bersaing dalam pertempuran ketahanan, maka kemenangan pasti untuk Han Li. Tindakan Wen Tianren sendiri akan menghancurkannya. Dengan pemikiran itu, cemoohan sesaat muncul di wajah Han Li sebelum dia duduk di dalam penghalang cahaya, mempersiapkan serangan baliknya begitu Wen Tianren kelelahan. Itu membuat pemandangan yang membingungkan terjadi. Udara yang baru-baru ini dipenuhi dengan guntur dan kilatan cahaya yang menyilaukan tiba-tiba berubah menjadi tenang dan damai. Wen Tianren dan Han Li keduanya duduk, membentuk gerakan mantra mereka sendiri dalam diam. Namun, api emas setinggi 10 meter itu terus menyala. Ketika roh peri Valet melihat ini, matanya yang bercahaya berubah dan dia menghela nafas dalam hati. Dari apa yang dia lihat, Han Li pasti akan dikalahkan saat dia terjebak di dalam api emas. Meskipun Han Li saat ini memiliki penghalang cahaya perak di sekelilingnya, dia percaya itu hanya akan memberikan perlindungan sementara. Dia berdiri di sana sambil mengenakan ekspresi yang rumit, tetapi dia tidak punya niat untuk melangkah maju. Tampaknya dia tidak berniat untuk mengambil tindakan apapun sampai pertempuran antara mereka berdua selesai. Pada saat itu, saudara Mei, Pak Tua Zhao dan pembudidaya kelas rendah lainnya dikelompokkan bersama sekitar 50 km jauhnya dari pulau itu. Meskipun mereka terlalu jauh untuk melihat pertempuran Han Li dengan Wen Tianren, mereka dapat melihat kilatan cahaya cemerlang di kejauhan dan mendengar ledakan yang memekakkan telinga. Ini saja telah membuat mereka sangat khawatir. Mereka secara keliru percaya bahwa ini disebabkan oleh pertempuran antara pembudidaya formasi inti di pulau itu dan siluet putih. Karena itu, mereka tidak berani pergi, tetapi sekarang setelah semua tanda pertempuran menghilang, mereka semua kecewa. Mereka tidak tahu siapa yang menang atau jika sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Karena mereka masih tidak berani pergi dengan terburu-buru, mereka hanya bisa memaksakan diri untuk tetap diam. Di sisi lain pulau, para pembudidaya wanita cantik yang telah mengawal kereta juga berbisik satu sama lain dengan ketakutan. Meskipun mereka semua adalah pelayan pribadi Wen Tianren, mereka tidak berbeda dengan selir sejati dan diperlakukan dengan baik olehnya. Pada catatan itu, jika sesuatu terjadi pada Wen Tianren, nasib mereka sudah disegel begitu mereka kembali. Namun, karena Wen Tianren telah memberi mereka perintah untuk tetap berada di kereta ketika dia mendekati pulau itu, para selir ini tidak berani mengambil tindakan dengan gegabah. Waktu perlahan berlalu sementara konfrontasi berlanjut. Hari akhirnya berubah menjadi malam dan malam berubah menjadi pagi. Hampir sepanjang hari berlalu dalam keheningan seolah-olah pertempuran kemarin bahkan tidak pernah terjadi. Pada saat itu,
kedua kelompok pembudidaya di kedua sisi pulau tidak sabar dan dipenuhi keraguan karena pembudidaya lain mulai muncul di dekatnya. Setelah seharian penuh dengan pertanda surgawi di atas pulau, tersiar kabar bahwa harta yang aneh telah muncul di pulau kecil ini. Secara alami, para pembudidaya mulai muncul di dekatnya. Sebagian besar pembudidaya ini berada pada tahap pendirian yayasan, tetapi ada juga beberapa pembudidaya kondensasi Qi yang terlalu percaya diri bercampur. Orang-orang ini mulai berdatangan ke pulau itu dari segala arah. Ketika mereka semakin dekat, mereka menemukan kelompok Pak Tua Zhao bersama dengan para pembudidaya wanita di sekitar kereta. Mereka yang bertemu dengan Pak Tua Zhao dan saudara Mei lebih baik. Karena Pak Tua Zhao dan saudara Mei memiliki hubungan yang cukup baik, banyak pembudidaya datang kepada mereka untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Setelah para pembudidaya ini mendengar bahwa para pembudidaya formasi inti telah memasuki pulau itu, mereka dengan khawatir bergumam dan berkumpul di dekat kelompok orang tua itu, tidak memiliki pikiran bodoh untuk bergegas ke pulau itu. Adapun pembudidaya di sisi lain pulau yang memilih untuk berbicara dengan pembudidaya wanita cantik di sebelah kereta, pembudidaya wanita yang bertanggung jawab telah mengeluarkan spanduk koalisi Starfall tanpa keberatan dan segera mengancam mereka. Masing-masing pembudidaya ini segera berbalik dengan wajah pucat. Karena para pembudidaya koalisi Starfall berpartisipasi dalam apapun yang terjadi di pulau itu, tidak ada hal baik yang akan terjadi dari tinggal di sekitar. Setelah lebih banyak waktu berlalu, dua pembudidaya formasi inti akhirnya tiba. Mereka bepergian bersama, dan salah satunya adalah wakil penguasa Pulau Kaisar Terang. Keduanya tiba di samping dengan pelayan Wen Tianren, dan menanyai mereka dengan ekspresi bingung. Karena keduanya adalah pembudidaya formasi inti, pembudidaya wanita tidak berani meremehkan mereka. Kultivator wanita yang bertanggung jawab dengan santai menyebutkan nama Wen Tianren kepada mereka saat dia menjawab. Kedua pembudidaya formasi inti terkejut setelah mendengar namanya. Sementara Pulau Kaisar Terang dianggap netral, mereka tidak berani memprovokasi kekuatan sombong dari figur teratas Dao Iblis atau koalisi Starfall. Setelah dengan santai menggumamkan semacam alasan, keduanya segera terbang kembali dari tempat mereka datang. Apa lelucon? Meskipun mereka bahkan tidak tahu apakah ada harta karun di pulau ini atau tidak, karena seorang murid 6 Jalan Agung telah tiba, mereka tidak memiliki pemikiran untuk melibatkan diri. Karena Tuan Muda belum kembali setelah mendekati pulau, jika sesuatu benar-benar terjadi padanya dan mereka terlibat, maka mereka akan menuju kematian mereka. Meskipun sebagian kecil pembudidaya ditakuti oleh reputasi koalisi Starfall, sekitar 40 pembudidaya telah berkumpul di sekitar pulau dari arah lain. Ketika mereka tidak dapat mendeteksi pembudidaya formasi inti di dekatnya, mereka bergegas masuk. Para pembudidaya ini memendam desain jahat mereka sendiri dan tidak akan meninggalkan pulau atas kemauan mereka sendiri. Mereka berencana untuk mengambil keuntungan dari kekacauan saat ini untuk keuntungan mereka sendiri. Saat awan hitam di atas pulau itu terus berputar, itu sudah menyebar untuk menutupi keseluruhan pulau kecil, menghalangi semua cahaya bersinar ke pulau itu. Seberkas cahaya hijau gelap tiba-tiba melesat dari pulau menuju awan yin. Pada saat itu, awan bergolak dengan ganas sesaat kemudian mulai turun perlahan dan tetap berada sekitar 400 meter di atas pulau sebelum menjadi tenang. Munculnya awan hitam pekat ini memberi kesan bahwa badai akan segera datang. Transformasi pertanda surgawi mengguncang hati para pembudidaya di dekatnya. Namun, beberapa dari mereka yang lebih cerdas merasa senang karena mereka percaya sinar hijau itu sebagai tanda munculnya harta karun. Para pembudidaya ini tiba-tiba diliputi keserakahan dan saling melirik sejenak sebelum terbang menuju pulau dalam 10 kelompok. Mereka percaya bahwa dengan begitu banyak pembudidaya pendirian yayasan bergandengan tangan, bahkan seorang pembudidaya formasi inti tidak akan dapat meremehkan mereka.
Adapun bagian dari pembudidaya yang belum bergabung, mereka sangat tenang dan memeriksa tindakan yang lain dengan tatapan terpisah. Karena ada orang lain yang bersedia untuk mengintai jalan di depan, mereka dengan senang hati duduk dan menonton sebelum mengambil tindakan. Pada saat yang sama, pelayan Wen Tianren tidak lagi mampu menunggu dan mendekati pulau dengan kereta di belakangnya. Tanpa sepengetahuan semua orang ini adalah bahwa jauh di dalam lautan dekat pulau kecil, cahaya hitam aneh mulai bersinar setelah munculnya celah hitam tipis. Segera setelah itu, benang ki hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari celah yang membentuk kabut. Kabut hitam pekat ini hanya sekitar 10 meter di awal tetapi dengan cepat mulai mengembang. Hanya dalam waktu singkat, itu sudah menyebar ke area seluas 500 meter dan terus tumbuh. Tidak hanya ratapan hantu yang terdengar samar-samar dari dalam kabut, tetapi ada kilatan petir hitam aneh yang tak henti-hentinya. Yang lebih aneh lagi adalah bagaimana makhluk laut di dekatnya ditarik ke dalam kabut hitam seperti ngengat ke api. Sesaat kemudian, semua kehidupan di laut terdekat telah tersapu bersih, tetapi bagaimanapun, kabut hitam terus meluas seolah-olah tidak terpuaskan. 1 kilometer, 2 kilometer. Itu akhirnya mulai muncul dari permukaan laut, memungkinkannya terlihat jelas oleh mereka yang hadir. Ketika semua orang melihat ini, mereka menjadi mati rasa karena ketakutan. Dari kelihatannya, kabut akan segera menyebar ke seluruh pulau kecil. Semua orang di pulau itu, termasuk Han Li, bingung saat mereka menyaksikan. Di dalam penghalang cahaya perak, Han Li mengangkat kepalanya dan mengambil setetes susu roh sebelum melirik botol kecil dengan ekspresi termenung. Saat itu pagi hari berikutnya dan dia sekarang telah meminum susu rohnya yang kelima, tetapi cahaya keemasan di luar penghalang cahaya masih tidak menunjukkan tanda-tanda melemah sedikit pun. Namun, api sudah mulai menyusut. Tampaknya Wen Tianren tidak akan bisa menahan mereka lebih lama lagi, dan Han Li akan segera bisa melarikan diri. Dengan pemikiran itu, tangan Han Li bersinar dengan cahaya putih dan dia dengan tenang meletakkan botol itu kembali ke kantong penyimpanannya. Dia kemudian melirik awan yin di langit dan tanpa sadar mengerutkan kening. Dia telah dengan jelas melihat seberkas cahaya hijau yang melesat ke langit dari arah lembah yang tampaknya disebabkan oleh ritual mantra Yuan Yao. Meskipun dia tidak tahu apa yang secara spesifik terjadi, berdasarkan awan hitam yang turun, tampaknya teknik kebangkitan jiwa belum selesai. Begitu pikiran ini muncul di benak Han Li, dia menguburnya. Dia tidak mampu untuk peduli dengan hal lain sampai setelah dia melarikan diri dari penjara cahaya keemasan. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia merasakan harta sihirnya mulai melonjak kegirangan. Pada saat yang sama, sayap perak samar-samar bisa terlihat sekali lagi dari punggungnya. Mengambang di atas nyala api keemasan, Wen Tianren tidak lagi tampak bangga seperti ketika dia awalnya menjebak Han Li. Sebaliknya, wajahnya mulai pucat dan lapisan ki hitam samar mulai terbentuk. Tanduk emas di dahinya juga tampak 1 inci lebih pendek dari hari sebelumnya. Wen Tianren cemberut dengan muram, tetapi hatinya dipenuhi dengan amarah dan sedikit ketakutan mulai muncul. Ketika dia mengejek Han Li bahwa dia hanya akan mampu menahan api paling lama 1 jam, dia telah melebih-lebihkan. Mengetahui dengan tepat seberapa kuat api emas ilahi itu, dia dengan jujur percaya bahwa akan sulit bagi Han Li untuk bertahan bahkan selama setengah jam. Karena itu, dia rela mengeluarkan sedikit origin ki-nya untuk melenyapkan Han Li dan mencegahnya menjadi masalah yang lebih besar di masa depan. Tapi 1 jam kemudian, Han Li masih tidak menunjukkan tanda-tanda goyah, agak mengejutkan Wen Tianren. Ketika sudah mencapai 2 jam, Wen Tianren terkejut menemukan bahwa Han Li belum berubah menjadi abu. Setelah 4 jam, Wen Tianren mulai merasa gentar setelah melihat bagaimana Han Li masih bertahan. Dia samar-samar merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan,
karena Han Li tidak menunjukkan rasa takut pada prospek untuk memperebutkan kekuatan sihirnya dengan milik Wen Tianren. Jelas bahwa Han Li memiliki semacam barang yang memungkinkannya untuk dengan cepat mengisi kembali kekuatan sihirnya atau memiliki beberapa kemampuan misterius lainnya. Menurut apa yang dia ketahui, satu-satunya item yang dapat memungkinkan penambahan kekuatan sihir semacam ini adalah susu roh segudang tahun yang sangat langka. Mungkinkah Han Li benar-benar memilikinya? Wen Tianren dengan cepat menemukan tebakannya benar. Namun, dia telah mencapai titik di mana dia tidak bisa lagi berhenti. Dengan sebagian besar inkarnasi iblis puncaknya sudah dihilangkan dan penggunaan tak terkendali dari cermin emas 8 gerbang, dia telah sangat menghabiskan kultivasinya. Jika dia membiarkan Han Li pergi, sepertinya dia tidak akan menang. Namun, Wen Tianren sadar bahwa mengingat betapa langkanya susu roh segudang, pembudidaya biasa tidak mungkin memiliki sebanyak itu. Akibatnya, dia telah memutuskan dirinya untuk terus menghabiskan esensi sejatinya dan melanjutkan usahanya untuk memanggang Han Li dalam api emas ilahi. Kerusakan saat ini pada esensi sejatinya akan membutuhkan setidaknya 30 tahun kultivasi terpencil untuk diperbaiki. Dengan setiap saat yang berlalu, kulit Wen Tianren menjadi sedikit lebih pucat, sementara penghalang cahaya perak tampak tidak berubah. Wen Tianren tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dia tidak tahu berapa banyak susu roh yang tersisa dari Han Li dan dia masih terjebak dalam kebuntuan. Saat dia mati-matian mencari metode untuk menerobos penderitaannya, sesuatu akhirnya muncul di benaknya. Wen Tianren mengerutkan bibirnya yang kering dan dengan dingin memerintahkan, "Roh Valet, pergi ke tempat asalnya dan tangkap teman daunnya." Orang itu seharusnya berada pada momen penting dalam ritual dan seharusnya tidak mampu melawanmu. Penampilannya yang semula halus sekarang benar-benar hilang, mengungkapkan jejak kedengkian yang jahat. Ketika peri roh Valet mendengar ini, ekspresinya berubah. Pertempuran ini benar-benar di luar jangkauan akal sehat. Dia awalnya percaya bahwa Han Li tidak akan bisa bertahan lama, tapi dia tetap tanpa cedera sepanjang malam. Sebaliknya, Wen Tianren sekarang berada dalam situasi yang sulit, sangat mengejutkannya. Setelah mendengar perintahnya, dia terkejut sesaat sebelum menyadari niatnya. Tuan muda dari koalisi Starfall ini bermaksud menggunakan wanita yang melakukan ritual untuk memaksa Han Li agar tunduk. Karena Han Li telah setuju untuk bertindak sebagai pelindungnya, persahabatan mereka pasti dalam. Namun, dipaksa untuk menggunakan metode memalukan ini hanya menggambarkan lebih jauh bahwa murid dari 6 jalan agung telah benar-benar mencapai batas absolutnya. Peri roh Valet dengan cepat memulihkan ekspresinya yang sedingin es dan tetap di tempatnya. Kilatan dingin melintas di mata Wen Tianren dan dia dengan sinis berkata, "Apa? Mungkinkah Anda percaya bahwa karena betapa rusaknya kultivasi saya tidak dapat mengambil nyawa Anda? Atau apakah Anda selalu ingin membelot dari koalisi sejak Anda dipaksa untuk bergabung? Jangan lupa bahwa koalisi Starfall menguasai lebih dari setengah laut bintang yang tersebar, dan Anda hanya seorang pembudidaya formasi inti awal, jadi di mana Anda bisa lari? Patuhi perintah saya, dan saya akan menutup mata terhadap kelambanan Anda yang tidak setia." Ekspresi peri roh Valet berubah beberapa kali sebelum matanya mengembara ke api emas, keraguan-raguan berlama-lama di hatinya. Selama momen keraguan-raguannya, garis-garis cahaya mulai terbang dari kejauhan. Saat mereka semakin dekat, peri roh Valet dan Wen Tianren mengenali mereka sebagai pembudidaya wanita dan kereta mereka. Ketika Wen Tianren melihat ini, dia sangat gembira sementara roh peri Valet hanya bisa tertawa pahit di benaknya. Para wanita pendiri yayasan ini pada awalnya tidak berguna, tetapi sekarang mereka akan menjadi sangat penting. Sebelum peri roh Valet bisa tersenyum kecut, dia melihat ekspresi panik mereka saat mereka mendekati Wen Tianren saat mereka tiba.
Mereka melihat pemandangan saat ini dengan takjub dan kemudian dengan cepat memberi hormat kepada Wen Tianren. Mereka tampak sangat gelisah, tetapi masih tetap diam. Penampilan Wen Tianren kasar dan ekspresi bermusuhan muncul di wajahnya. Dia dengan dingin terkekeh dan berpikir untuk mengatakan sesuatu ketika wajahnya berkerut bingung saat melihat ke kejauhan. Ketika yang lain melihat ini, mereka bingung dan dengan penasaran menoleh untuk melihat. Apa itu? Salah satu dari mereka berteriak setelah melihatnya. Mereka semua melihat gumpalan hitam dengan cepat muncul dari laut dengan kecepatan yang menakutkan, membuat mereka semua kehilangan kata-kata. Kabut hantu. Setelah beberapa saat, salah satu wanita berteriak ketakutan dan segera terbang lebih dalam ke pulau. Pada saat itu, yang lain telah dengan jelas melihat gumpalan hitam. Kabut hitam pekat telah muncul dari laut dan bergegas ke arah mereka seolah-olah itu hidup. Tiba-tiba, para pembudidaya pendirian yayasan lainnya yang hadir terkejut dan melarikan diri dengan panik. Wen Tianren dan peri roh Violet sama-sama terkejut dengan perkembangan yang tiba-tiba. Peri roh Violet kemudian menginjak dan melesat pergi sambil diselimuti cahaya merah. Wen Tianren dengan gugup menatap api keemasan, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Setelah kilatan dingin muncul di matanya, dia menggertakkan giginya dan meludahkan seteguk esensi darah ke dalam api, langsung menyebabkannya semakin intensif. Setelah itu, dia terbang ke kejauhan dalam kilatan cahaya keemasan sementara banyak pelayannya mengikutinya dengan cermat. Sebuah peristiwa yang tak terbayangkan kemudian terjadi di hadapan mereka ketika para pembudidaya yang paling dekat dengan kabut hantu jatuh ke pulau seperti burung yang jatuh. Ini terjadi dengan semua pembudidaya yang terlalu dekat dengan kabut hantu. Mereka tiba-tiba kehilangan arah di tengah penerbangan dan jatuh dengan kulit pucat pasi. Bahkan alat sihir mereka telah sepenuhnya kehilangan sifat spiritual mereka. Adapun peri roh Violet dan Wen Tianren, mereka hanya bisa terbang untuk waktu yang singkat dan hampir tidak mencapai ujung pulau yang lain sebelum cahaya mereka menghilang dan mereka jatuh ke laut. Pada saat itu, api emas yang tersisa di kejauhan goyah sejenak sebelum akhirnya padam. 8 cermin kecil juga telah kembali ke bentuk aslinya, memperlihatkan penghalang cahaya perak di dalamnya. Tapi saat penghalang cahaya terungkap, itu menyebar menjadi bintik cahaya bintang, memperlihatkan Han Li yang tercengang dari dalam. Han Li sudah melihat apa yang terjadi dengan yang lain, tetapi sebelum dia bisa mengatasi keterkejutannya dan melakukan tindakan balasan, dia merasakan kekuatan sihir di tubuhnya menjadi terbatas dan dia mulai jatuh tak berdaya dari langit. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.